Sampai mana ini? Hadis berikutnya. Isbagul wudu'i. Isbagul wudu'i utai nyempurnake wudu. Satrul imani. Iku separuh dari iman. Walhamdulillah lan utai ucapan alhamdulillah. Tamla'u iku ngebayi apa ucapan al-mizana ing timbangan. Wat tasbih lan utai tasbih. Wat takbiru lan takbir. Yamla'ani iku ngebayi karone. As-samawati ing pira-pira langit. Wal ardo lan bumi. Was sholatu lan utai sholat nurun iku cahaya. Was zakatu lan utai zakat burhanun itu bukti. Was sabru lan utai sabar iku diaun madangi. Wal Qur'anu lan itu Qur'an hujjatun iku dadi hujjah laka kedue sira au alaika utawa ing atase sira. Kullun nasi utai saben-saben menungso ya gedu iku berangkatan sapa menungso. Babaiun moko adol sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong. Pamuk tikuha moko dibasake sapa wong ha ing nafsahu au mubikuha utawa gawe cilaka sapa wong ha ing nafsahu. Rawahu watake ngati sapa Ibnu Hibban, sapa Imam Ibnu Hibban, an Ibnu Malikin saking Ibnu Malik Al-Asy'ari. Jadi ini ada hadis yang panjang ya. Pertama, isbagul wudu isatrul iman. Menyempurnakan wudu itu separuh dari iman. Loh, kok separuh dari iman? Karena orang itu kan nanti terbagi menjadi dua, yaitu pertama jasmani, yang kedua namanya rohani. Nah, wudu itu membersihkan tubuh Anda dari kotoran-kotoran. Nah, berarti kan membersihkan diri dari jasmani. Nah, separuhnya lagi mana? Separuhnya ya rohani tadi. Nah, rohani tadi separuhnya ya diisi dengan ilmu akhlak, ilmu tauhid, dan lain sebagainya. Ya maksudnya isbagul wudu, menyempurnakan wudu itu gimana? Menyempurnakan wudu itu ya artinya ketika Anda wudu itu kalau membasuh wajah itu tahta dakoni di bawah janggut ini harus dikasih air. Kalau bisa sampai leher. Kalau Anda ngaji beta itu lehernya dibasuh enggak apa-apa. Anu itu, Pak. Tapi ikut sebagian lama itu doif, yang penting itu tahta hinki di bawah dagu ini dikasih. Kemudian ketika basuh wajah kalau bisa telinganya pun terkena semua. Telinganya, karena ikut sebagian lama itu telinga itu termasuk bagian dari wajah. Kemudian ketika membasuh tangan dan kaki itu dipanjangkan. Biasanya kan sampai siku-siku. Kalau bisa sampai di atasnya siku-siku, ya setengahnya lah di atasnya. Demikian pula ketika Anda membasuh kaki. Nah, ketika membasuh kaki ini dibikin di atasnya setengah betis. Itu namanya italatul ghurrah, memperpanjang cahaya. Nah, ghurrah itu biasanya dulu kalau ada kuda berwarna hitam, kemudian ada putih-putihnya, entah dainya putih atau ada bagian kakinya yang putih, namanya ghurrah. Itu menunjukkan biasanya kuda yang bagus. Nah, tapi kalau dalam wudu, italatul ghurrah ya tadi itu. Ketika Anda membasuh tangan sampai di atas siku-siku, separuh lah sampai mau ke lengan. Kemudian kalau kaki sampai ke betis. Kemudian kalau mengusap kepala ya kalau bisa seluruhnya, meskipun ikut madzhab Syafi'i itu minimal itu terkena sedikit, tapi kalau bisa seluruhnya. Kemudian ketika berkumur, ketika mengisap air di hidung itu mubalighun, berlebih-lebihan kalau bisa, kecuali bagi orang yang puasa. Nah, ini namanya adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian walhamdulillahilladzi, ada aladinya, nggak usah aladinya itu nggak usah ya. Walhamdulillah utai pujian ikut tamlau ngebayu pujian al-mizana ing timbangan. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah sepenuh hati, artinya tidak ada unsur yang lain, ikhlas karena Allah SWT, ucapan alhamdulillah tok aja itu sudah bisa memenuhi timbangan amal kita di akhirat nanti. Ini pentingnya orang ikhlas ya semacam itu. Bedanya orang sedekah itu ikhlas dengan tidak itu berbeda pahalanya. Sama dengan orang yang sholat, orang puasa
kalau ikhlas betul karena Allah SWT itu nanti pahalanya berlipat ganda. Tidak hanya 1 kali, 2 kali semacam itu. Demikian pula orang mengucapkan alhamdulillah itu kalau ikhlas karena Allah SWT sepenuh hati, kadang-kadang bisa memenuhi timbangan amal. Kan ada salah satu cerita, kalau tidak salah itu namanya terkenal dengan hadis bitokoh, hadis yang berupa bitokoh itu semacam lempiran, semacam tulisan dalam kertas. Jadi ada orang itu ketika ditimbang amalnya itu dia itu kejelekannya luar biasa, kebaikannya hampir tidak ada sama sekali. Sehingga ketika kebaikan sama kejelekannya ditimbang, langsung jelek menang timbangan kejelekannya. Akhirnya kemudian ketika mau dikirim ke neraka, maka Allah bertanya sama malaikatnya, loh, apa ada yang tidak ketinggalan nih? Amalnya orang ini meskipun cuma sedikit aja. Oh, ada. Akhirnya kemudian ini ya Pak Allah ditulis dalam lembaran, ditaruh dalam dalam timbangan kebaikan. Orangnya itu sudah pesimis. Waduh, kejelekan saya itu banyak sekali. Masa ditimbang dengan kertas yang kecil itu apa bisa? Ketika ditaruh di situ ternyata timbangannya itu langsung jelek menang kebaikannya. Apa isinya? Isinya ternyata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lakukan dengan ikhlas semacam itu. Kemudian wa tasbih wa takbir yamla'ani as-samawati wal ardo. Kemudian ucapan subhanallah, ucapan Allahu Akbar, itu kalau dilakukan dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah, itu bisa memenuhi pahalanya seakan-akan memenuhi bumi dan langit. Loh kok bisa? Loh, timbangan itu di akhirat itu nanti lebarnya itu lebih luas daripada bumi dan langit. Kalau Anda mengucapkan subhanallah, Anda mengucapkan Allahu Akbar, ikhlas karena Allah itu bisa memenuhi timbangan yang lebih luas daripada bumi dan langit. Wassolatulan sholat nurun ikut jadi cahaya. Sholat itu bisa menjadi cahaya bagi kita, terutama sholat malam. Kalau orang rajin sholat malam itu biasanya akan punya aura, punya cahaya yang berbeda dengan orang yang tidak biasa sholat malam. Karena itu kalau Anda lihat orang-orang yang soleh yang rajin sholat malam itu cahaya wajahnya meskipun tidak tampan, itu kelihatannya menarik, berseri-seri. Selain itu, orang kalau rajin sholat malam itu biasanya jadi orang yang sehat tubuhnya. Kemarin saya dapat tips dari teman saya, dia tahu saya kena penyakit diabetes, kena penyakit gula. Kemudian dia ngomong, wah kamu pengen sehat, gampang. Pokoknya harus sholat malam. Tiap malam sholat di atas jam 1. Jangan di bawah jangan sebelum jam 1, harus di atas jam 1. Jadi insya Allah nanti gula Anda itu kurang atau tidak bertambah. Ini teman saya sudah mempraktekkan sendiri. Tapi gulanya masih tinggi 300, tapi dulu lebih tinggi lagi. Kan itu kan. Memang ikut sebagian penelitian, orang kalau sholat malam itu kalau tidak salah itu akan mengeluarkan terutama ketika dia sujud, itu akan mengeluarkan namanya semacam enzim atau cairan namanya kortisol. Kortisol itu bisa menahan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah diabetes tadi. Cuma itu sulit ya. Mau sholat malam jam 1 ke atas itu sulit. Mau diistiqomahkan tuh agak sulit. Saya cuma bisa beberapa hari, kemudian tidak istiqomah lagi. Tapi kalau kencing malam hari, jam 2, jam 3, istiqomah kadang-kadang. Itu yang repot. Jadi istiqomah itu sulit ya. Kemudian zakatu burhanun. Kemudian zakat itu menjadi bukti. Bukti apa? Bukti kalau Anda beriman kepada Allah dan Rasul. Karena itu dalam salah satu hadis pernah diceritakan, Kanjeng Nabi bercerita, orang Islam itu mungkin jadi pencuri. Orang Islam itu mungkin jadi penzina. Orang Islam itu mungkin berbuat kejahatan. Tapi orang Islam itu tidak mungkin pelit. Orang yang beriman kepada Allah SWT itu tidak mungkin pelit. Jadi kalau ada orang pelit itu dipertanyakan keislamannya. Karena orang yang suka bersedekah, menunaikan zakat itu berarti bukti dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita teruskan, wasabru diaun ya. Kemudian sabar itu merupakan
cahaya, penerang lah. Kenapa kok penerang? Karena semua amal itu tergantung dari kesabaran. Anda mau sholat ya harus sabar, nunggu azan, wudhu, sholat. Kadang-kadang kalau sholat jamaah, kalau imamnya itu bacanya lama, bikin geringgingan sikit, ya toh. Kadang dicokoti nyamuk, ya sabar, enggak sabar ya sholatnya batal, enggak jadi, pahalanya enggak ada nanti. Demikian pula orang puasa. Orang puasa itu harus sabar, enggak makan, enggak minum, harus menahan syahwatnya, mulai fajar sampai maghrib. Wah, itu sulit banget, Mas. Sulit banget. Kalau enggak sabar, ya enggak bisa sah puasanya tadi. Pokoknya semua amal itu butuh namanya kesabaran. Nah, itu. Termasuk apa namanya ngaji semacam ini harus sabar. Kalau Anda enggak sabar, waduh jaringan melet, enggak sabar. Ya toh? Ada apa namanya ketika ngaji apa namanya dapat gangguan dari anak dan istri tidak sabar kan gitu, ya akhirnya tidak jadi ngaji lah. Paling godaan paling berat itu memang anak dan istri, ya toh, godaan paling berat itu. Kalau belum punya anak dan istri itu orang berjuang nggak bisa full time. Dulu ketika saya belum menikah itu hampir seminggu saya di pondok alam, ngurusi pondok dan sebagainya. Tidak punya anak dan istri. Sekarang punya anak dan istri ya tidak bisa lah. Suruh full time itu ya tidak bisa. Ya cuma sebisanya membantu gitu. Sekarang yang bisa full time tuh Gus Jazil. Ya, dan tak dukung terus orang. Dia yang ngurusi anak